yang dihadirkan atau mengambil cerita dari sana atau seperti apa, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk film Pasung kenapa nggak dimasukin di slide announcement tahun ini? Terima kasih. Sabar. Biar kita punya preskon lagi, bos. Bang Iko, boleh dijawab pertanyaan dari Mas Adi? Tanya langsung ditembak. Iya. Padahal judulnya Timur, kenapa penduma kacau. Ya, kalau sosok bapak untuk di sini kita ada, cuman tidak pure bapak, bro. Jadi nggak mungkin untuk kita ambil gambar untuk bapak pure bapak, tapi ada mudah-mudahan yang teman lihat sesuai. Kalau dari segi cerita kita memang tidak true story, tapi kita inspire, bukan inspire juga sih, kayak true event ya, true event. Jadi sama model ceritanya sama, cuman balik lagi kita tidak mengangkat politiknya. Tadi kita di sini mau ambil dari segi heroiknya, patriotismenya, dan bisa dibilang ini salah satu sejarah yang baru diangkat instansi militer Indonesia yang mungkin yang kita mau explore gitu. Dan mudah-mudahan sih mulai dari timur ini bisa disupport, dan teman-teman dari penonton kita Indonesia bisa menerimanya juga dari segi ceritanya juga. Soalnya juga nggak semata-mata kita menceritakan tentang perang, tidak semata-mata kita menceritakan tentang instansinya, tapi di sini ada segi cerita ikatan tali saudara, dan itu ada dramanya dan ada emosinya, tidak mengangkat dari segi politik seperti itu, Mas. Siap. Pertanyaan berikutnya tadi mau dijawab nggak yang perihal Pasung dari film? Pasung ya, udah semua kita ada, makanya alhamdulillah kenapa kita sekarang berani untuk launching sekarang, kita udah ada bahan semua. Alhamdulillah timur udah rampung, ikatan antara udah rampung, ya. Dan Pasung tinggal tayang, bro. Oh, Pasung ini film pendeknya pertama yang disutradarai sama Rama, Rama. Silakan Mas Rama, men. Jadi memang salah satu mimpi kita, alhamdulillah Wise menjadi Wise Pictures sekarang, dan perkembangannya itu sangat signifikan dan sangat pesat. Perubahan dari Wise Team ke Wise Pictures sekarang, alhamdulillah teman-teman dari semua di sini tidak hanya sebagai, maaf bisa dibilang sidekick, enggak, tapi Wise Team ini adalah bagian tim dan support system saya dari kehidupan dan karir saya. Sekarang ada Yandi bisa berdiri. Mas Yandi, silakan. Bisa dibilang dia cuma stunt koreo, bukan, bro. Dia sekarang sebagai operator kamera. Yes. Spesifik untuk action scene. Di sini ada Eric sebagai stunt koordinator, fight choreographer juga di sini. Eric, kiri. Mas Eric, yes. Jangan dilihat tinggi badannya ya, tapi dia skillnya udah. Jadi emang tumbuh bersamanya ini yang luar biasa ya. Nah sekarang Rama sebagai yang mendampingin saya dimanapun, saya sebagai sebagai stand double saya di mana, di luar dan di sini. Sekarang jadi ngedirect sebuah short film, yaitu Pasung. Itu saudaranya Rama. Rama. Dan saya sekarang perkembangannya ya sebagai saudara short film. Di sini saya dipercaya sama Om Dim sebagai big film untuk Timur. Keren, itu dia. Senang banget dan perjalanan bersama dengan teman-teman begini nih, barengan nih. Thank you. Bagi gue thank you jawabannya. Selanjutnya silakan teman-teman dari Publicis boleh dibantu. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Sore Bang Eko, siap teman-teman semua. Selamat sekali Thank you. Makasih banyak. Berdirinya Wise Pictures nih. Saya sebagai penggemar film action dari kecil era 80-an, gimana action kita kan banyak sekali. Saya jadi punya harapan besar nih, kita ke depan film-film action makin banyak. Amin. Amin. Nggak cuma drama, horor, dikit-dikit komedi, ada variasi lah. Tapi juga sekalian jadi pertanyaan saya. Boleh nama dan dari mana dulu, Mas? Oh iya. Ya, biar kenal sama teman-teman dari Secure, biar kenal kan. Excited. Yes. Wisnu dari Kompas. Jadi sekalian pertanyaan juga tuh, apakah nanti Wise Pictures fokusnya ke depan heavy-nya memang ke film-film action gitu. Terus yang pertanyaan kedua nih, tadi Bang Iko cerita soal visi misi mengedukasi ya, masalah action. Saya jadi ingat Hiroyuki Sanada nih. Dia memulai karirnya dari awal, dari kecil dia ikut di namanya Japan Action Club, itu yang didirikan sama
patronnya dia juga bintang film terkenal action. Pengen tahu apakah juga ini nanti Wise Picture bakal jadi semacam talent spotting kah, atau edukasi juga, di mana menampung teman-teman yang punya minat di bela diri dan main film juga. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Iksan. Bang Iko silakan Bang Ini Iko. pertanyaan yang nggak pernah ada nih. Iya. Kalau dari yang pertama dulu ya Mas ya, Om. Film yang saya bilang tadi spesifik, mungkin kita akan mengeluarkan spesifik action, heavy-nya action. Belum belum ada pikiran yang lain sih untuk buat pesan drama segala macam, karena yang saya bilang tadi film action, film drama, film lawak, komedi, dan film horor itu menurut saya susah karena bukan bidang saya. Karena saya mau ngelucu tapi nggak ketawa kan, jadi nggak lucu gitu Mas. Itu agak sedikit iya, itu tantangan buat saya. Memang itu tantangan, tapi saya nggak mau ambil resiko itu. Jadi yang kita fokusin untuk di Wise Pictures, yang saya bilang tadi khusus action. Mungkin teman-teman tahu Wise team seperti apa ya, itu action fight-nya, hand combat-nya, dan martial art-nya. Kita mau spesifik lebih fokus ke situ dulu Mas. Untuk yang lain mungkin kita bisa mengkombinasi, mungkin boleh kali ada action komedi, cuman lebih kita lebih beratnya ke action sih gitu. Cuman mungkin ada yang mau gabung silakan untuk mau bikin film komedi action. Yes. Ryan agak sedikit lucu dan lebih fokusnya emang ke action martial art itu. Baik, yang kedua tadi Yang pertanyaannya. kedua, kita pernah ada rencana untuk namanya Wise Academy, untuk membuka lebar-lebar pintu untuk siapa yang mau bergabung. Karena balik lagi Mas, yang saya bilang tadi, martial art apapun, mereka mempunyai basic bela diri, apapun bentuknya bela diri. Tapi kalau masuk ke dunia film, itu kita akan balik lagi ke angka 0 gitu Mas. Walaupun dia dan 10 dan 200 lagi Mas. Tapi dia masuk ke film, itu yang saya bilang, kita harus membuang botol, isinya seperti apa, apapun stylenya seperti apa, kita harus buang semua. Karena kita harus bisa masuk dengan pelajaran yang dikasih seorang koreografer gitu. Jadi memang mengedukasi, yang saya bilang tadi, mengedukasi teman-teman bisa menyaksikan film action yang mungkin sekarang penonton lebih pintar dari kita sebagai pelaku ataupun sebagai pekerja seni, karena hanya bisa menerima hasilnya saja. Pada saat kita produksi, pada saat kita pre-pro, pada saat kita membuatnya, kita harus match dengan segi cerita dan karakter masing-masing yang menggerakkan. Sama seperti mungkin saya sebagai aktornya dan fighting dengan bisa dibilang saya dikeroyok 5 orang ataupun 3 orang. Masing-masing karakter saya harus tahu touch-nya seperti apa. Walaupun 3 orang ini sebagai fighter dan mempunyai bela diri dan 10, tapi saya seperti apa touch-nya. Di teman-teman saya pun di Wise Team ada masing-masing perbedaan bela diri. Ada silat, ada beberapa silat dari Bang Lipur, Erik, dari Kang Cecep, ada dari 3 berantai, Novi, satu perguruan sama saya, ada Rama, dia sebagai ada capoeira juga Rama, dan dia mungkin bisa bilang mix martial art sama Yandi, dan ada si Febri, Jaka, ada juga beberapa dari teman-teman dari kungfu, tapi mereka satu sama lain touch-nya beda. Nggak ada yang namanya touch itu yang bohong-bohongan, nggak ada. Memang kita semua dikoreokan, tapi pada saat ada touching untuk impact itu seperti apa kontrolnya, seperti itu. Walaupun kita pukul dengan kita tangkis, ada seperti dialog. Kita dialog tidak seperti ini, tapi di Korea pun ada dialognya. Kapan gapnya, kapan speednya, kapan powernya. Itu yang saya bilang. Jadi saya nggak butuh itu namanya speed di Korea fighting. Speed kita framing nggak kelihatan nadanya. Power kita framing satu-satu gerakannya lambat. Tapi kalau kita main ritme, itu kapan dia speed, kapan dia power, kapan dia impact. Itu seperti itu, kayak Mas mungkin om tante semua segala macam ada pasti otomatis pada suka dengerin musik kan. Kapan temponya, kapan ritmenya, seperti itu. Itulah koreo yang saya kembangkan. Itulah bagaimana untuk caranya mengedukasi orang yang mungkin teman-teman yang nonton film action ataupun membuat ataupun sebagai pekerja seni sebagai action,
yang kita pikirkan bukan masalah koreonya, tapi ritme. Walaupun koreonya itu aja monoton, tapi main ritme itu akan kaya dilihatnya seperti itu. Yes. Jadi yang saya bilang, edukasi untuk membuat film sebuah koreo itu bukan hanya dari style masing-masing si koreografer Ya. ataupun basicnya si aktor dan si fighter, tapi seperti apa untuk mendalami chemistry juga. Jadi ritme. ritmenya bisa dijaga gitu Siap, ya. seperti itu, Mas. Siap, terima Makasih, kasih. Ya, tepuk tangan dong untuk jawabannya Bang Iko, thank you, luar biasa. Satu terakhir ya. Ya, ya, cewek sekarang dong dari tadi biar nggak cowok semua. Satu terakhir boleh satu pertanyaan aja ya, Mbak. Karena akhir banyak nanti akan dilanjutkan doorstop kalau yang belum dapat di sini. 4 aja tapi yang 2 ganda. Pilihan ganda. Silakan nama media ada pertanyaannya. Oke, selamat sore. Saya Ayu Utami dari popbella.com. Sebelumnya selamat dulu nih buat Iko, Ryan, hahaha, Damian, dan Alan. Lucu banget tuh tadi saya belum tahu deh Mas. Oke, pertanyaan sederhana aja. Karena ini juga berkaitan dengan habit culture, working culture di sini gitu. Dalam hal production and working environment, treatment apa yang diterapkan di Wise Pictures belajar dari experience bekerja bersama production house internasional yang di sini sebenarnya belum ada gitu. Karena kan udah melanglang buana nih. Iya. Sama sebenarnya penasaran satu sih, pembicaraan untuk adanya Wise Pictures ini awalnya di tahun berapa dan apakah lagi ngopi-ngopi bikin Wise Pictures yuk Ryan gitu, hahaha. Tetap ya, jadi karena kalau Mungkin mengutip harus ganti nama ya, di IG. nickname ya Iya, boleh ya. ah. Ryan hahaha boleh tuh jadi. Thank you. Pas lagi di launching nih. Thank you, Bang. Bang Iko silakan nih pertanyaannya luar biasa nih. Wah, bagus keren, banget. keren. Ya. Bang Ayu, dari mana tadi? Ayu? Oke lah. Oh, oke lah. Hampir saya salah sebut saya. Jadi ya untuk kerjasama sama internasional memang agak tricky ya Mbak. Soalnya kalau kita samakan dengan balik lagi masing-masing kebudayaan, culture, sama gaya hidup dan gaya kerja pasti beda ya. Dan kita ya balik lagi Mbak. Kalau saya ke sana, saya harus ketok-ketok pintu masing-masing produksi. Saya aktor seperti ini, pengalaman saya seperti ini. Walaupun mereka pengen tahu seperti kayak bukan hanya email ataupun WhatsApp ataupun mereka mungkin ngelihat oh aktor sini, oke, followersnya berapa, gini, enggak. Tapi mereka lebih aware untuk bisa ketemu secara langsung sama personalnya seperti itu. Dan buat kerjasama dengan produksi, mereka pasti otomatis akan melihat dulu seperti apa hasil karyanya di si produksi ini. Dan memang apalagi sekarang mungkin perbedaan saya tuh sebagai yang mempunyai production house dan sebagai director tanda kutip. Dan mereka memang sekarang sudah announce dari agent saya dan mereka menunggu dengan hasil karya kita ya sebagai Wise Pictures dan pasti otomatis mereka tidak mengcompare dan mereka tidak sangat profesional, sangat bisa dibilang realistis lah untuk melihat hasil dan tidak memilah-milah gitu. Jadi kalau memang menurut mereka apa yang mereka butuhkan, jujur sekarang ini memang di Hollywood, Indonesia kita salah satu seni yang lumayan seksi dipandang yang dilihat dengan Hollywood karena salah satu dari seni budayanya dan action yang dilihat memang sekarang sangat jarang bisa dihitung dengan jari untuk pemain film action ataupun film laga di Hollywood. Makanya bisa bilang sangat susah dengan kebutuhan mereka untuk bisa makanya untuk kerjasama dengan internasional, distribusi internasional juga bisa bilang sangat legit juga dan bisa bilang susah-susah mudah karena kalau misalnya kenapa mudahnya karena mereka udah mengenal basicnya, backgroundnya dan mungkin udah enak udah ada hasil yang mereka lihat seperti itu yang utamanya. Silakan Mas Ryan boleh menambahkan. Siap, mungkin tambahin dikit Bang izin aplikasi apa yang kita aplikasikan di Indonesia Ya. ketika begitu banyak pengalaman yang ikut Bang Iko di internasional pastinya di working hours kita selalu mencoba tapi pastinya beradaptasi ya karena kan nggak bisa langsung instan tiba-tiba semua menjadi Hollywood style itu seperti tidak mungkin banget jadi tetap semaksimal mungkin dari sisi kita memberikanlah yang terbaik ke kru-kru gitu dari sisi dari berbagai macam sisi lah gitu pastinya
Tapi sekali lagi mungkin terutama dari working hours-nya ya, Ya. sudah sering ngobrol sama Mas Hatta ya Mas Hatta ya, dan Mas Hatta sangat support dan syutingnya sangat sehat, itu sih yang prioritas ya Bang ya pada saat itu gitu. Yang pastinya nggak sempurna lah, Hmm. tapi selalu mencoba memaksimalkan mengaplikasikan international standard di production kita. Yes. Produksi kita sempurna. Oh, langsung statement dari sutradara yang sempurna Siap, produksinya. Serius, jam kerja adalah Siap. sebuah prioritas Ya. yang memang harus kita jaga bersama. Jadi kenapa kemudian teman-teman cast itu kayak dari Biru Miro atau dari Guru semua suka, semua Ya. happy karena memang jam kerja kita yang memang benar-benar kita punya standar internasional dan itu selalu kita jaga. Wow, yes. Dikit aja tadi gimana ngobrolnya dari ngopi-ngopi atau apa boleh dijawab? Obrolannya tahun berapa pada saat itu, momen apa Bang Iko? Itu Dikit aja. saya di Malte itu 2017 di Atlanta dan saya juga berkenal Ryan kurang lebih 2 hari langsung kita mau bikin, terus dia mau pindah ke Indo. Alhamdulillah dia udah pindah ke Indonesia untuk for good ya. Nah, itu dia, siap. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita akan foto bareng, walaupun sedikit aja mewakili semua dari teman-teman Wise Picture. Bang Iko, closing statement ya dari Bang Iko.